Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang itu, karena dia disebut omnibus, artinya bis panjang, bis besar itu. Sebagai metode sebetulnya ya dia bagus aja tuh kan, supaya nggak berceceran, karena seringkali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di situ tuh. Tetapi yang terjadi di kita bukan dirapikan sebetulnya, tapi diselundupkan kepentingan-kepentingan, sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang merugikan buruh tuh. Padahal sebetulnya kita bisa nilai dari awal bahwa inti dari Omnibus Law itu adalah untuk memanjakan investasi. Nah, konsekuensinya kalau investasi dimanjakan, cuma ada dua konsekuensinya. Satu adalah tekan upah buruh. Yang kedua, abaikan AMDAL. Kan AMDAL ini pasti dibuat untuk menghalangi investasi kan. Ini apa-apaan Omnibus ini? Ya, jadi alasan saja Omnibus itu menciptakan lapangan kerja ya. Yang kita dengar tadi semua ini adalah mempermudah usaha kok. Bukan penciptaan lapangan kerja. Jadi udah salah di judul. Artinya semua dibuat mudah tadi dari DPR, dari pemerintah. Semua untuk mempermudah usaha. Kita nggak ada masalah. Memang ruwet usaha di Indonesia. Ya. Menghilangkan korupsi lewat Omnibus. Itu korupsi kecil-kecil kalau perizinan. Yang paling besar korupsi kebijakan. Saya ingin menyebutnya RU ini sebagai RUU kemudahan investasi yang menghalalkan segala cara untuk memuluskan investasi. Dan kita semua akan jadi cendol-cendol yang berdaki. Tadi malam ketika Anda ngantuk, tadi malam ketika Anda tidur, main HP, main PUBG, para wakil rakyat berkumpul di Senayan untuk menikmati upaya untuk mencari kenikmatan yang lebih luas dalam bentuk mengambil tanah-tanah rakyat, membayar upah murah, mempermudah izin, meringankan pajak, semuanya terkumpul nantinya dalam undang-undang atau Omnibus Law. Jadi virus ini dinikmati sekali oleh para penguasa untuk memuluskan upaya mereka untuk makin melegalisasi dan juga meniadakan tekanan-tekanan masyarakat atau kritik publik dalam pembahasan Omnibus Law tersebut tadi malam. Tetapi tentu bukan menciptakan monster baru kekuasaan ya. Sebagai contoh misalnya, Abang melihat ini sebagai monster baru kekuasaan? Iya, karena misalnya pemerintah pusat itu diberikan kewenangan yang luar biasa menurut saya. Jadi kewenangan membatalkan perda melalui peraturan presiden itu kan bertabrakan dengan konstitusi. Kewenangan membatalkan undang-undang dengan peraturan pemerintah juga tidak sesuai dengan konstitusi. Lalu kemudian perspektifnya itu terlalu pemerintah pusat center. Jadi melihat segala sesuatunya itu dari kacamata pemerintah pusat. Saya ingin menyampaikan 8 alasan kenapa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja harus ditolak dalam ekonomi sektor pangan. Saya sampaikan ini agar publik tidak hanya menganggap bahwa undang-undang ini hanya merugikan buruh, hanya merugikan tenaga kerja kita dan merusak sistem ketenaga kerjaan kita. Bahwa undang-undang ini pun merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya-upaya kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. 8 alasan penolakan saya. Yang pertama adalah dengan undang-undang ini harus impor pangan tidak terbendung. Bisa dilakukan kapan saja, termasuk ketika petani melakukan panen raya. Dampaknya harga jatuh, tentu petani menjadi susah. Yang kedua, undang-undang Cipta Kerja ini terlalu memanjakan para importer pangan. Yang ketiga, undang-undang ini menghapus denda bagi importir, sehingga merugikan kepentingan petani, karena impor pangan ini sangat mudah dilakukan daripada menyerap produksi pangan hasil petani Indonesia. Yang keempat, undang-undang ini berdampak sangat merugikan petani karena menyetarakan produk impor dengan produk dalam negeri, yang akibatnya komoditas kita kalah bersaing, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Yang kelima, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengancam kelangsungan usaha tani
karena memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktek penggusuran demi atas nama investasi. Yang keenam, undang-undang ini berdampak mempercepat alih fungsi lahan dan mengancam keberadaan kelompok-kelompok tani kita. Yang ketujuh, undang-undang ini akan mempercepat terjadinya perubahan landscape tanah pertanian karena kewajiban menyediakan tanah pengganti dihapus di undang-undang. Terakhir, yang kedelapan, Undang-Undang Cipta Kerja ini berorientasi membela kepentingan pelaku usaha pangan dan mengabaikan kepentingan petani sektor pangan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha pangan, tapi tidak memberikan perlindungan dan membela petani dalam urusan tata niaganya. Karenanya, siapa yang cinta petani, siapa yang benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, wajib menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Merdeka! Jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Kaum buruh atau pekerja selayaknya mendapat hak-hak seperti upah minimum regional. Nah, kalau nanti kan yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya adanya ditentukan upah minimum provinsi. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya ada namanya upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral. Memang di undang-undang ini ada ya disebutkan, tapi yang wajib ditetapkan oleh gubernur itu cuma upah minimum provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan upah minimum provinsi itu adalah biasanya ditetapkan berdasarkan upah terendah dalam satu provinsi itu. Misalnya kabupaten yang terendah mana itu ditetapkan sebagai upah minimum provinsi. Nah, jadi ini jadi masalah kan. Sedangkan yang upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten yang khusus itu hanya kata-katanya di situ dapat ditetapkan juga oleh gubernur. Tapi kata dapat itu dalam bahasa hukum, wah ini bisa iya bisa tidak itu. Tapi yang wajib tadi UMP. Nah, ini kan apakah ini akan menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terutama kaum pekerja. Ya soal cuti juga nanti banyak di beberapa dikurangi pesangon itu dari 6161 sampai 172 dihapus semua. Bagaimana menjadi pekerja tetap itu juga sulit sekali menjadi pekerja tetap karena apa? Ya ketentuan yang di undang-undang Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa tidak tetap itu hanya maksimal 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun, berarti apa? Maksimal 3 tahun. Setelah itu ditentukan mestinya diangkat keluar atau diangkat tetap. Nah ini kalau nggak ada ketentuan, sekarang nggak ada ketentuan itu. Maka disebutkan, wah ini kalau gitu akan menjadi tenaga kontrak seumur hidup. Yaitu model merevisi banyak undang-undang yang ada ke dalam satu undang-undang tidak dikenal, tidak ada gitu ya. Dan model ini oleh banyak pakar ilmu perundang-undangan di dunia disebut sebagai model anti demokratis. Kenapa? Karena banyak disusupkan kepentingan-kepentingan ke dalam pasal-pasal yang jumlahnya terlalu banyak dan berbeda-beda topiknya satu sama lain. Makanya Mbak Kania tadi kebingungan membacanya karena terlalu banyak jenis ragamnya ya pasal-pasal. Pasal soal perizinan, soal tata ruang, dulu ada sudah dicabut kabarnya soal guru dan dosen gitu ya. Lalu soal pertambangan, soal minerba, migas, banyak, ada 79 undang-undang kurang lebih itu dimasukkan dalam satu undang-undang untuk direvisi di dalamnya. Nah, kenapa tadi saya sebut sebagai anti demokratis? Karena memang model begini sengaja tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan demikian ya, terutama di penelitian teman-teman pakar di Kanada dan Amerika yang menyebutkan ada permainan untuk merekayasa proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi strateginya begitu, memasukkan banyak revisi, tetapi ada pasal-pasal tertentu yang diselundupkan. Lalu karena jumlahnya terlalu banyak, orang tidak fokus, tidak memperhatikan mana yang menjadi problematika serius dari undang-undang tersebut. Ya. Nah, kalau dilihat memang banyak sekali ya pasal-pasal yang menurut saya secara hukum tata negara ya studi saya itu bermasalah. Belum lagi teman-teman yang studi perdata, pertanahan, ya hukum administrasi negara, hukum pidana menyebut banyak sekali masalah-masalah lain.